Pak, Iya. boleh nggak saya minta peran baik sekali? Nggak boleh, mukamu itu nggak cocok jadi orang baik. Jadi ustadz apalagi? Iya. Cocoknya itu emang jadi pemerkosa, pengambil bini orang. Emang cocoknya itu emang pelakor ya kan? Iya. Pebinor. Selamat datang di Stockroom Brother. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Aceh. Ganteng, berbakat, dan Bewok. Beok. Yaitu Tengku Dino. Oke. Apa kabar Tengku Dino? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Jadi kita udah lama banget nih nggak ketemu nih sama Udah Tengku Dino lama. nih. Dari tahun 2009 ya. Dari dulu kita biasanya main cacubet, main bibet. Main bibet. Sekarang Sampai main ketemu- pet-pet. Iya, main pet. Jadi Tengku Dino ini adalah salah seorang pemuda Aceh yang berhasil mengharumkan nama Aceh dengan aktingnya. Dan beliau ini sudah malang melintang di dunia perindustrian, yaitu televisi ya. Visi ya. Beliau sudah main di film di Indosiar dan di beberapa di SCTV ada Anak Langit ada, yang di Antv, Itu ada juga FTV. FTV di Antv ada, dan jarang banget anak muda Aceh yang bisa seperti beliau ini. Amin. Ya. Sebuah kebanggaan. Bangga banget malah. Iya. Kita juga sebagai penonton, penikmat karya dari Tengku Dino ini juga sangat bangga sekali. Dan kami semua anak Aceh mengaplos ke Tengku Dino. Semoga Tengku Dino tambah oke, tambah maju, sukses, Amin. dan selalu rendah hati ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Dan sekarang kita tanya-tanya dulu dong sama Tengku Dino nih. Iya kan? Sekarang Tengku Dino lagi sibuk apa nih sekarang? Kalau sekarang masih sibuk syuting. Syuting. Karena dengan keadaan pandemi sekarang juga kan syuting juga banyak yang ditutup. Iya. Cuma ada sebagian yang jalan. Sebagian jalan itu pun jalannya kalau di dalam Iya. ruangan paling enggak. Kalau dalam ruangan ada tempat-tempat yang tertentu yang emang bisa dipakai buat syuting, Yang steril lah. yang steril lah ya. Cuma kalau di luar kan nggak bisa kan. Tapi sebelum masuk ke dunia entertainment, saya ini pengen tahu dulu nih. Dulu ini sebenarnya Tengku Dino ini di Aceh itu di mana sih? Aku di Aceh Utara, tepatnya di Alui Putih, Matang Raya Timur. Perkampungan Ya, banget cuy. gokil. Perkampungan pokoknya. Perkampungan Seorang anak banget. kampung yang Berhasil lah. Istilahnya terbilang yang menginjak Jakarta itu sangat kuno ya. Iya, tapi beliau ini meskipun dari kampung berhasil membuktikan bahwa beliau ini bisa tampil Iya. di ibu kota gitu. Jarang coy istilahnya yang bisa tampil di ibu kota itu dengan bakat yang seperti Tengku Dino ini jarang sekali. Karena banyak anak Aceh yang kesini itu malah buat Bisnis Bisnis. ataupun kerja sama orang. iya, istilahnya ya mengadu nasib. Mengadu nasib. Ya Tengku Dino mengadu nasib juga, tapi beliau ini termasuk salah satu orang yang beruntung dan punya skill yang bisa di industri. Iya. Sebenarnya semuanya sama juga sih, setelah kita bilang. Orang juga merantau itu kan juga pengen cari duit juga kan. Iya. Untuk merubah nasib ya pasti ya sama. Menga- Cuman beda-beda versi doang. Iya. Mungkin orang lain cocoknya di versi yang ini, mungkin aku cocoknya di versi perfilman. Iya. Dan kita ini dulu di Aceh istilahnya sebelum ke Jakarta ini hal apa sih yang bisa memacu pengen ke Jakarta? Dari yang pertama itu dari hal kehidupan sehari-hari. Iya. Dulu di Aceh ngapain sebelum jadi sekarang seperti sekarang ini? Di Aceh dulu biasanya ngapain tuh? Dulu aku anak pesantren. Oh, pernah ngaji. Iya. Anak pesantren. Pesantrennya di mana? Mungkin Di- teman-teman pesantrennya yang nonton nanti bisa. Aku pernah ngaji di pesantren itu di Nisam, di Nisa. di Daya Abon, Kampung Tengah. Oh, di Nisam di Abon, Gampung Tengah. Ya. Ya, berarti buat anak-anak pondok Semangat lah. semangat terus perjuangkan apa yang kalian impikan ya. Ya. Lama di pondok dulu. Dari SMP, dari SMA. Dari SMA. Dari SMA. Dari SMA Sampai kuliah 2 semester, aku nggak mau kuliah.
Jadi sempet kuliah tapi. Sempet di Matang. Oh, Di Biren. sempet kuliah. Di kampus apa tuh dulu? Al Muslim. Oh, Al Muslim itu yang arahnya ke itu ya. Di Matang Lempang 2, Simpang 4, belok kiri itu kampung Al Muslim, ya daerah pasar lah. Iya benar. Saya tahu sih. Pasar Matang. Berarti sempat kuliah juga. Sempet 2 semester doang. 2 semester terus nggak dilanjut lagi. Enggak, karena saya Setelah itu kemana Anda? Hah? Setelah itu iya. akhirnya aku berangkatlah ke Batam dan Ke itu Batam. ceritanya itu tragis lah ya. Iya. Sadis lah. Dari Aceh ke sana itu sadisnya gimana itu? Ya kan aku kabur cuy dari rumah. Oh, melarikan diri. Betul. Iya. Kok bisa? Ya kalau dibilang jual motor ya aku jual motornya. Oh, jadi gimana tuh ceritanya dari itu mau berangkat nggak punya uang apa Punya gimana? uang. Nggak punya uang. Punya uang. Hmm. Jadi orang tua suruh ngaji terus, Suruh mondok. suruh habisin kuliah. Jadi kan Hmm. versi kita itu kan beda-beda, prinsip kan beda-beda. Jadi aku sukanya itu Iya. entah mandiri karena pengen merantau juga. Iya. Sampirnya emang nggak punya duit ya. Mm-mm. Namanya kita juga mondok ya kan. Iya. Duit dikirim dari rumah. Yang ada cuma motor satu. Oh, jadi buat modal motor Buat itu modal, ya motor itu dijual. dijual. Pasti orang tuanya marah tuh. Ya jelas dong. Waduh, gokil. Tapi istilahnya terus begitu udah dijual, uangnya dipakai buat merantau Ya, ke Batam. Buat merantau ke Batam. Tapi kalau setelah aku punya duit aku beli lagi. Oh, gokil men. Jadi dia Tanggung itu jawab. bertanggung jawab sama hal yang udah pernah dilakukan. Ya. Nah, begitu nyampe ke Batam, di sana ngapain tuh? Ya pertama aku nyampe ke Batam ya jadi anak gembel dulu ya kan. Iya. Kerja di warung ayam penyet. Ya, ngelamar di warung ayam penyet, kerja Diterima. di sana, Dan sampai akhirnya aku memang kerja di pabrik. kerja di pabrik juga. Di pabrik juga. Sampai ke Indomaret pernah. Pernah jadi kasir Indomaret? Pernah selamat datang di Indomaret, selamat belanja. Iya, berarti di Indomaret lama nggak? Aku di Indomaret selama berapa tahun? 2 tahun setengah. Oh, lumayan lama juga Lumayan ya. lama juga. Saya dulu sempat lihat juga tuh status apa tuh? Status di Facebook. Ya. Tengku Dino waktu itu masih berkostum itu ya. Indomaret. Indomaret. Tapi itu saya lihat buset ganteng banget coy. Iya kan? Tapi memang ganteng sih. Si Tengku Dino ini memang ganteng banget orangnya. Iya kan? Dan saya bangga maksudnya beliau ini berasal yang satu daerah sama saya, berangkat ke sini dan berhasil, saya bangga. Nah, terus tadi yang pas di Indomaret nih, habis nih. Udah Habis. nih. Maksudnya udah nggak kerja lagi di Indomaret. Nggak kerja lagi. Iya. Setelah dari Indomaret kemana lagi tuh? Setelah di Indomaret, aku buka ada usaha sedikit di Batam bareng kakak juga. Iya. Itu ada usaha kayak bandrek sama mie Aceh tuh ada. Yang jadi kokinya siapa? Yang jago orang lain bukan aku. jadi tetap jadi kasir doang, cuman pindah bukan dari Pindah. Indomaret, tapi di warungnya Aceh. Di warung mie Aceh. Hmm. Jadi cuma kelola itu doang dulu. Hmm. Ya pernah lah berbisnis walaupun cuma sebentar. Iya, tapi bandret itu memang terkenal ya di Batam itu terkenal. Terkenal di Batam karena itu kan memang khas kita Aceh ya. Khas Aceh. Sama juga kayak mie Aceh emang udah jelas namanya mie Aceh, berarti khas kita dong. Iya, benar. Jadi istilah kita bilang membangkitkan khas-khas Aceh yang udah pernah hilang. Kayak bandrek kan di luar nggak ada kadang-kadang kan. Iya, benar. Kalau di sini beda namanya. Beda kalau ini Di sini apa namanya? sus jahe. Wedang. Wedang. Wedang jahe. Wedang jahe. Wedang jahe. Di sini kan nggak apa? Ada ininya lagi, maksudnya ada tambahannya lagi. Tambahannya lagi. Berarti bisa juga meracik itu Bisa. bisa meracik bandret. Meracik bandrek, meracik bumbu mie Aceh itu bisa. Bandret kan enaknya dimakan pakai bada ya. Bada. 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 Iya kan? Gorengan kalau di sini, Cuk. Iya, gorengan. Jadi kalau bandret ketemu bada itu Itu udah enak. Itu bagi orang Aceh itu udah enak banget. udah mantep banget, coy. Dan setelah jual bandret itu kok bisa? Maksudnya kenapa nggak diterusin lagi? Bandretnya gimana? Jalan nggak sih? Itu pas bisnis bandret? Kalau bandrek sama Aceh itu jalan, cuman kan ada suatu masalah waktu itu kakak sakit sampai meninggal, jadi kebutuhan itu memang patut Iya. dan butuh.
Karena emang masalahnya emang fatal kan tentang nyawa ya. Iya. Jadi harus dikorbankan ke situ. Ya sampai akhirnya aku udah jual semuanya. Oh, jadi usahanya karena untuk nggak bisa diurusin lagi karena keadaan waktu itu kakak sakit, jadi usahanya dikorbankan, kakaknya istilahnya untuk ngerawat kakak. Ya. Nah terus setelah itu kejadiannya Iya meninggal. innalillahi Kakak wa inna meninggal, ilaihi bawa pulang jenazah ke Aceh. Akhirnya aku ya udah males lah tinggal di Batam. Soalnya kan dulu kan tinggal sama kakak, istilah kita bilang berjuang sama-sama. Iya. Pas udah nggak ada dia ya trauma ada. Iya. Dibilang nggak betah lagi juga ada. Karena apa? Dalam bentuk satu, kalau kita tinggal di kampung, penyemangat kita pasti orang tua. Tapi Iya. kalau dalam bentuk di rantau kita ada kakak, ya penyemangat kita pasti kakak. Iya. Nah, jadi penyemangat nggak ada, jadi di kota Batam juga udah nggak semangat untuk tinggal di situ. Jadi setelah kakak udah nggak ada, baru kabur ke Jakarta lagi. Kabur itu apa memang niat ke Jakarta? Dibilang kabur nggak kabur, waktu itu niat cuma refreshing, Oh, niat cuma refreshing. main-main ke tempat teman di Tangerang. Iya, iya. Begitu ke Jakarta, ke tempat teman. Tempat teman, Nah, ketemulah sempet- teman. Nah, gimana tuh? Pas ketemu teman di sini, kemana-kemana, apa gimana gitu? Pas ketemu teman itu pas ketemu teman anak entertainment, anak syuting lah bisa dibilang. Anak perfilman. Anak lah. perfilman. Oke. Nah, jadi diajak lah sama dia untuk coba-coba di entertain. Mana Iya. tahu nanti emang karakter lo di situ ataupun rezeki lo di situ. Nah, cobalah di Iya, situ. iya. Cobalah belajar syuting, belajar entertain, belajar acting segala macam. Sampai akhirnya ya menetap di dunia entertain. Iya. Tapi orang pertama yang membawa Dino ke entertain itu siapa? Kalau orang pertama yang bawa aku entertain mungkin semua orang udah tahu kali. Iya. Fauzi Saputra yang main Iya. si manis jembatan Ancol. Oh. Sampai akhirnya bisa masuk entertain lewat dia segala macam, bisa main di sinetron ataupun FTV. Iya. Ya berkat mereka lah. Berkat dari support mereka Iya. juga. Dan Bang Fauzi ini orang Aceh juga. Orang Aceh juga. Iya. Dia tinggal di Banda Aceh kalau nggak salah. Asli ya. Asli Aceh berarti ya. Dan Bang Dino sekarang berarti ya sudah lumayan banyak lah ya film-film yang udah istilahnya yang Mas Dino udah lakonin lah gitu. Lumayan sih. Kayak di Indosiar, di Antv, di SCTV. Ya lumayan. Sempat main di Anak Langit. Sempet, alhamdulillah sempet. Iya. Itu yang suatu sangat saya idamkan dari dulu, main di Anak Langit. Iya. Bertemu dengan Stephen William, cuy. Iya. Itu Stephen artis William- yang si boy ya. Si Boy. Iya. Yang saya ngefans banget sama dia. Sampai akhirnya bisa ketemu langsung. Iya. Padahal kita anak kampung ya. Apalagi kita anak kampung yang seorang setiap hari itu pergi ke sawah. Iya. Ya begitulah kira-kira. Di Eropa pilih Iya. Tapi bisa. Tapi bisa karena niat dengan gigih Iya. dan punya keberanian. Ya pasti semua itu bisa mencapai titik yang sekarang. Iya. Nggak mungkin nggak bisa. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Iya. Yang penting usaha. Yang penting usaha dan selalu mencoba. Ah, Terutama harus berani. iya. Dan jangan lupa berdoa. Dan sekarang ada sinetron baru atau film yang lagi jalan? Kalau yang sinetron baru, aku kemarin baru habis syuting dari Brutal. Brutal itu tayangnya di mana? Tayangnya di video.com. Oh, video.com. Video.com yang aplikasi itu kan? Aplikasi itu. Itu gimana tuh? Film kah atau series? Itu semacam series, web series dia. Tapi filmnya itu emang sangat, istilah kita bilang masalah pembunuhan. Judulnya Brutal. aja brutal. Judulnya aja brutal, emang benar-benar bejat pembunuhan itu banget. Oh, gokil. Dan Bang Dino ini kebanyakan perannya antagonis ya? Iya. Setiap dikasih peran memang antagonis. Pernah sekali saya minta peran yang baik sama orang kantor, Iya. tapi nggak pernah dikasih, cuy. Karena memang wajahnya mendukung di antagonis. Iya, apa jawaban mereka? Pak, Iya. boleh nggak saya minta peran baik sekali? Nggak boleh, mukamu itu nggak cocok jadi orang baik. Jadi ustadz apalagi?
Iya. Cocoknya itu emang jadi pemerkosa, pengambil bini orang. Emang cocoknya itu emang pelakor ya kan? Iya. Pebinor. Iya. Tapi di industri memang perlu begitu. Perlu kan? begitu karena bentuk karakter itu beda-beda. Iya. Ya nggak mungkin dong wajah jahat ntar dipasang jadi ustadz kan nggak masuk kan. Nah kebetulan si Bang Dino ini masuknya di karakter antagonis. Antagonis. Iya. Sebenarnya memerankan antagonis itu emang susah-susah gampang sih istilah kita bilang. Karena kenapa? Aku dasarnya anak pesantren. Iya benar. Yang penuh dengan ilmu agama ya. Iya. Tapi disuruh peran antagonis yang melanggar dengan hukum. Kode etik. Kode etik jurnalistik. Kode etik pesantren. Kode etik pesantren. Iya, karena kan antagonis ini ya lakonnya itu yang memang jahat terus. Ya jahat terus, tapi ya mau gimana lagi kan? Ini tuntutan pekerjaan yang pertama, yang kedua kita harus profesional. Totalitas dalam bekerja itu nomor 1. Iya, benar. Ya istilahnya itu hanya sebuah peran, tapi Iya. kan aslinya orangnya Aslinya baik. enggak lah, asli nggak jahat. Nah, Lembut dan baik hati. iya. Itu sebuah kebanggaan bagi kita karena memang ada anak muda yang bisa begini. Nah, terus kalau misalnya ada anak-anak muda di luar sana nih, anak-anak Aceh yang mau istilahnya turun ke dunia perfilman atau industri yang tembus misalnya kayak Bang Dino ini, gimana caranya? Caranya gampang, Hmm. cuman lo harus punya bakat. Ya. Kalau lo punya bakat, punya talenta yang misalkan lo ingin perkembangkan di dunia perfilman, jangan pernah takut. Iya. Mulailah mencoba suatu hal yang belum pernah kau coba. Karena kenapa? Kita belum tahu sesuatu hal yang belum kita coba, mungkin itulah rezeki kita. Iya. Pokoknya intinya jangan pernah takut untuk gagal. Karena Iya. setiap orang dalam bekerja itu pasti gagal, tapi kita kan punya tekad yang kuat untuk membangkitkan kegagalan itu. Benar-benar. Jadi ya jangan takut gagal sebelum kamu mencoba. Ya. Kalaupun gagal, coba lagi. Iya. Gitu. Oh, gagal lagi, coba lagi kan? Iya. Gitu. Aku aja berapa kali gagal. Iya. Dari gagal rumah tangga. Iya. Itu nggak perlu disebut. Iya. Maksudnya kalaupun harus gagal dan Iya. kegagalan itu bikin pahit, itu jangan diambil jadi sebuah untuk kita jadi down, jatuh Jangan. gitu. Tapi lebih ke misalnya jadi semangat lagi buat kita. Anggap aja gagal itu motivasi kita untuk berkembang. Iya, benar. Iya. Tadi ambil pengalaman yang gagal itu gimana caranya ke depannya aku nggak gagal kayak sekarang. Iya, apa salah aku? Apa salah aku? Dari segi apa? Aku kok bisa gagal? Iya. Nah, perbaiki yang gagal itu apa? Dan jangan pedulikan cemohan orang ya. Enggak, jangan. Oh, banyak banget yang hujat aku. Iya, benar. Saya juga sempat pernah lihat tuh di TikTok ya. Di TikTok, di Instagram. Iya, tapi gimana cara Dino menanggapi itu gimana? Sebenarnya cara menanggapi hujatan mereka itu cukup dengan senyum. Iya. Walaupun Anda balas komentarnya, cukup balas iya. Iya aja gitu ya. Iya aja. Iya. Karena kenapa? Orang yang hujat kita dengan balas dengan senyum ataupun dengan kata-kata iya doang ataupun Iya. terima kasih sudah ngehujat saya. Iya. Nah, itu mereka bisa berpikir, oh dia aja ngehujat aja nggak runtuh. Benar. Nah, jangan sampai dengan hujatan orang kita bisa depresi ataupun Iya. bisa membuat kita runtuh dalam berkarir, itu jangan pernah. Anggap aja itu cuma motivasi buat kita walaupun dengan kata-kata kasar. Benar. Berarti dia peduli dong. Peduli, berarti dia mau ngehujat berarti peduli dong. Iya, Berarti dong. dia nonton kita, nge-like video kita, bisa bilang dengan dia nge-like aja dia udah mau support walaupun kata-kata dia ngehujat. Iya benar. Berarti dia peduli. Berarti yang hujat itu malah dia yang peduli ke kita. Entertain itu. Iya. Tanpa orang hujat kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi hujatan malah dijadikan semangat untuk berkarya. Berkarya. Mantap. Jadi jangan begitu dibilangin misalnya nih kita ngerjain apa malah dibilang orang jelek. Ya menurut dia jelek, tapi kan menurut orang lain nggak jelek. Jelek. Nggak semua Gitu. orang bilang jelek karya kita. Iya, tapi jangan berhenti untuk berkarya. Iya. Gitu. Hasilnya seperti Bang Dino ini. Alhamdulillah. Gitu. Karena beliau nggak pernah berhenti dan hasilnya alhamdulillah sekarang beliau sudah merebah kemana-mana di industri perfilman. Dan itu bisa kita jadikan contoh untuk kita yang punya niat dalam hal ini, khususnya perfilman. Gitu.
Nah, terus kalau misalnya nih, kan tadi caranya tuh, Bang Dino bilang caranya istilahnya jangan takut buat tampil gitu kan. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya ada anak Aceh nih, ya kan? Dia pengen nanya-nanya nih ke Bang Dino nih. Bang, gimana sih caranya biar saya ini kayak Bang Dino gitu? Misalnya nge-DM di Instagram gitu, boleh nggak? Boleh, silakan DM sebanyak mungkin. Iya. Kalau saya ada waktu pasti saya jawab. Bahkan kalau misalkan saya ada waktu untuk membantu, pasti saya bantu. Dengerin tuh guys. Kalau memang pengen tampil di televisi Jakarta, karena kamu meyakinkan dirimu bahwasanya, oh aku punya bakat, oh aku punya mental ini untuk tampil Iya. ke televisi, silakan aja ke Jakarta, cuy. Iya. Jadi nanti kalaupun kalian mau nanya apa, istilahnya pengen Bang Dino harus ngapain dulu nih. Nah, insya Allah Bang Dino akan bantuin gitu. Cuman nggak menjanjikan. Nggak menjanjikan. Iya, maksudnya jangan mentang-mentang Dino udah ngomong begini, nanti kalian udah berharap ke Dino, nggak juga. Karena kenapa? Kita boleh membantu orang dan itu diwajibkan untuk saling membantu. Nah, tapi jangan pernah mengharap dari bantuan orang bahwasanya Iya. untuk seperti yang kalian pikirkan itu salah. Dan kalian juga butuh usaha. Iya. Iya. Sama kayak aku dulu juga. Aku nggak pernah berharap untuk orang bantu, tapi dengan dikasih jalan aja itu udah sebuah bantuan yang sangat bagus, istilah kita bilang. Untuk langkah selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya ya tergantung pemikiran kita sendiri. Apa gue harus cari link, apa gue harus ketemu sama ini, ketemu sama itu untuk perkembangan kita sendiri. Berarti kalau kita di entertain ini harus pandai bergaul juga, Harus. Itu paling utama. ya? Iya. Itu paling utama untuk sebuah komunikasi ataupun bergaul itu harus. Dan misalnya mereka mau, itu pun pergaulannya itu mereka juga harus cari kan, maksudnya cari orang-orang tertentu yang bisa bantu mereka kan. Karena kebanyakan orang entertain itu kebanyakan ya dalam tanda kutip saling menjatuhkan. Nggak semua orang mau membantu kita. Iya. Karena entertain kejam. Karena saingan kan banyak. Bukan satu orang dua orang. Mungkin kalau diibaratkan dengan kerja di perusahaan ataupun kerja kayak sama orang itu mungkin satu dua persaingan. Benar. Tapi kalau entertain kan banyak. Yang mau naik jadi artis itu kan banyak. Jadi tergantung kita cara memainkan dalam persaingan itu dengan baik ataupun buruk. Tapi saya saranin dengan baik aja. Karena kenapa? Sesuatu yang kita jalani dengan baik pasti baik. Pasti menghasilkan Dengan kebaikan. Iya. Yang penting istilahnya berarti yang satu harus punya tekad, punya skill, sama pergaulannya atau silaturahminya itu kita harus jago juga ya. Gitu, harus pinter-pinter nyari link juga. Kalau gitu. masalah acting bisa nomor 2 karena kan masalah acting kan bisa diajarkan. Iya, dan iya bisa diajarkan dan kita juga giat untuk belajar. Dan terus gimana nih Bang Dino? Selama di Jakarta udah pulang kampung belum? Belum lah. Hah? Belum. Kapan rencana mau pulang kampung? Rencana 2 bulan kemudian nantilah. 2 bulan ke depan. Setelah corona rencana. Mau Terus pulang. apa yang hal yang paling dirindukan dari orang rumah? Kalau yang dirindukan sama orang rumah ataupun orang tua di kampung itu banyak sih. Yang pertama sih yang dirindukan itu cuma masakan doang sih. Masakan, kasih sayangnya. Karena kan udah lama juga kan. Aku berangkat tahun 2012. Sampai sekarang baru sekali pulang. Iya. Baru sekali pulang ya, kasih sayang orang tua itu kadang nggak pernah merasakan sampai sekarang. Tapi sering telepon, Sering. tektokan, Kalau sering ya? video call, telepon tuh sering. Iya. 2 hari sekali, 3 hari sekali pasti telepon. Jadi cerita masalah di kampung, waktu itu saya pulang. Jadi pas pulang itu saya sempat ketemu sama kakaknya Bang Dino sama orang tuanya Bang Dino, sampai ditanyain istilahnya udah ketemu belum sama Dino di sana gitu. Ya kan? Nggak, maksudnya saya bingung juga waktu itu ngejawabnya. Kita udah sekian lama di sini kok nggak pernah ketemu. Iya. Jadi istilahnya kok seolah-olah kita di sana itu kayak nggak kenal kan, jatuhnya begitu. Jatuhnya begitu. Padahal kan di sini istilahnya
ya Bang Dino sibuk, sayanya juga nggak sibuk, ya kan? Ya sibuk lah. Oh, sibuk ya. Jadi istilahnya Masa seorang pembisnis kayak gini nggak sibuk ya kan? nggak, maksudnya istilahnya, jadi pas ditanya kayak gitu seolah-olah kita itu di sini kayak nggak saling kenal, padahal enggak. Padahal enggak. Lebih ke kita di sini itu punya kesibukan masing-masing. Iya. Terus pas dapet libur, mungkin saya nggak libur, Bang Dinonya libur, begitulah istilahnya. Sebaliknya. Belum dapet waktu yang cocok, dan alhamdulillah hari ini kita dipertemukan Alhamdulillah. dan sekalian kita bikin video. Iya, mantap. Gokil. Oke, pokoknya. Ini semangat juga sih buat anak-anak, istilahnya lebih ke anak-anak di desa kita lah. Karena di desa kita ini termasuk desa yang lumayan maju ya. Lumayan maju. maju ya betul. Salam buat teman-teman yang di kampung, terutama buat yang punya warung. Iya ya. Nek usu ya kan. Jadi buat yang punya warung, ada warungnya Nek Usu, Pawi. ada warungnya Pawi, terus ada warungnya si Kun. Si Kun. Pernah nongkrong belum? Pernah. Udah ya? Nah, Warungnya si Kedir yang tiap hari minta modal buat dimasukin. Enggak, dia itu masalahnya kalau pas lagi musim panen ada barangnya. Iya kan? Nah, pas lagi musim nggak panen nih, masih musim nanam padi, dia selalu ngomong itu, ini kirimin dong buat masukin ini, masukin ya. Jadi istilahnya yang memang gitu. Tapi harapan kita ke depannya, terutama buat kampung kita sendiri, mudah-mudahan lebih maju lah ya. amin. Gitu, lebih maju, terus anak-anak mudanya harus berani tampil. Contoh lah Bang Dino ini, saya bangga sekali loh, maksudnya bisa bertetangga sama Bang Dino ini saya bangga sekali. Karena ya seperti saya bilang itu nggak jarang ya. Jarang. Masih jarang ya, padahal kita pengen gitu ya. Banyak sebenarnya, cuman orang kadang yang pertama nggak berani, malas. Males ya. Males lu. Jadi istilahnya punya kemauan tapi nggak ada keberanian. Tapi nggak ada keberanian. Iya. Karena belum mencoba. Cobalah kalian coba dulu. Iya benar. Terus industri perfilman di Aceh gimana kalau dari Bang Dino sendiri? Aku salut juga sama industri perfilman di Aceh itu. Mereka juga pada berbakat ya kan. Contoh kayak Berge. Aku juga salut sama Berge itu udah di support. Sekian banyak orang yang hujat aku cuma Bang Berge, Bang Pale KTB, Bang Maskur, Bang Ijol. Bang Jul, pokoknya kalian the best lah buat gue. The best banget. Pokoknya saya juga istilahnya bangga juga sebenarnya sama anak-anak istilahnya yang perfilman di Aceh kan. Kayak Berge kan lumayan tuh. Lumayan, dia mah udah ngetop banget sumpah. Iya, maksudnya di sini dia malah saya dengar dijuluki Syahrul Khan-nya. Syahrul Khan Aceh kan. Syahrul Khan-nya Aceh ya. Berarti dekat juga sama ini. Iya dekat. Maksudnya kenal lah ya. Udah kenal. Sering silaturahmi walaupun hanya sekedar lewat video call. Karena saya sempat lihat juga itu diucapin selamat ulang tahun. Iya, waktu itu aku ulang tahun diucapin sama Berge. Pokoknya sama-sama bintang-bintang di Aceh lah. Iya, sama ya ini aja lah anak-anak perfilman Aceh. Perfilman anak-anak yang berkarya di Aceh gitu. Terus Bang Dino ini sekarang tinggal di mana? Aku tinggal di Jakarta Selatan, Jagakarsa tepatnya. Di Jagakarsa. Karena emang cocok situ, karena kan di situ kan aku yang pertama deket sama pekerjaan. Yang kedua deket sama Raffi Ahmad. Yang kedua deket sama Raffi Ahmad. Iya, walaupun nggak ketemu. Iya, karena kan Raffi Ahmad di Andara. Di Andara dia. Cuman aku lebih deket aja sih. Yang utamain cuma deket sama pekerjaan. Lebih deket sama kerjaan. Jadi kalaupun ada calling-callingan, ada jadwal syuting itu lebih mudah. Dekat, lebih mudah. Iya, benar. Terus Bang Dino nih, harapan ke depannya untuk Bang Dino pribadi, gitu, gimana tuh? Harapan ke depannya aku hanya ingin lebih maju dan lebih bisa membanggakan Aceh, terutama. Amin. Membawa harkat martabat Aceh lah istilah kita bilang. Dan yang terutama lagi buat orang tua aku yang selalu support aku, mendoakan aku segala macam. Nah, pokoknya doakan aku semoga sukses di Jakarta dan bisa membantu orang-orang yang membutuhkan ataupun yang ingin berkarya di Jakarta. Iya, amin.